Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nur Hasanah, NPM 247828042. Nah, di video ini saya akan membahas studi kasus klasifikasi kualitas video streaming yang menggunakan algoritma Kinnear-Snakebor atau KNN. Nah, video ini itu buat pengganti diskusi di minggu ke-6. Nah, jadi tujuan dari model ini adalah untuk menentukan apakah suatu sesi streaming termasuk kategori lancar atau lag berdasarkan nilai delay pada paket loss. Nah, pertama saya akan melakukan data understanding. Data yang digunakan itu memiliki dua fitur utama, yaitu ada lancar, yaitu ada delay yang menunjukkan waktu keterlambatan jaringan, dan paket loss yang menunjukkan jumlah paket data yang hilang. Nah, dari data ini adalah kategori kualitas streaming, yaitu lancar dan lag. Ini di sini ada lancar dan lag. Nah, dari data yang tersedia terlihat bahwa nilai delay dan paket loss yang rendah itu cenderung menghasilkan kondisi yang lancar. Di sini nilai delay dan paket loss yang rendah itu lancar. Kalau misalkan delay di sini kan kelihatan, kalau misalkan delaynya 8 atau 9 dia bakal lag. Nah, sedangkan nilai yang tinggi itu cenderung menghasilkan kondisi yang lag, karena ini itu menunjukkan adanya pola yang bisa digunakan untuk proses klasifikasi. Nah, selanjutnya itu adalah tahap data preparation. Nah, pada tahap ini dilakukan pengecekan terhadap data dan diketahui bahwa tidak terdapat missing value, serta semua data itu sudah dalam bentuk numerik. Oleh karena itu, data dapat langsung digunakan tanpa perlu proses processing tambahan. Nah, setelah itu di sini saya memilih algoritma Kinnear-Snakebor atau KNN. Nah, algoritma ini itu dipilih karena cocok digunakan untuk dataset yang berukuran kecil, mudah dipahami, dan bekerja berdasarkan konsep kedekatan jarak antar data. Nah, pada tahap pembuatan model atau training, KNN itu tidak membentuk model matematis seperti algoritma lain, melainkan hanya menyimpan seluruh data training. Nah, data ini itu nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam proses prediksi. Nah, selanjutnya masuk ke dalam tahap prediksi. Saya memasukkan data baru yang akan diuji, yaitu dengan nilai delay sebesar 6 dan nilai paket loss itu sebesar 5. Nah, data ini itu disimpan ke dalam variabel menggunakan Python. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa saat data dimasukkan ke dalam variabel tidak langsung muncul output, karena di sini sebelumnya saya tidak menambahkan print. Jadi dia cuma nyimpen doang, nggak ngeluarin output apa-apa. Nah, karena untuk memastikan data tersebut tersimpan, maka saya buat terlihat. Nah, setelah data baru siap, langkah berikutnya itu menghitung jarak antara data baru dengan seluruh data training menggunakan Euclidean distance. Nih ya. Terus perhitungan ini itu dilakukan untuk mengetahui seberapa dekat data baru dengan masing-masing data yang ada. Nah, semakin kecil jarak, maka semakin mirip data tersebut. Nih, berarti di sini kan yang paling kecil itu 3 ya. Berarti datanya hampir mirip.
Nah, setelah semua jarak dihitung, data kemudian diurutkan dari jarak terkecil hingga terbesar. Data dengan jarak terkecil merupakan data yang paling dekat atau yang paling mirip dengan data baru. Lalu, kemudian saya menentukan nilai Q-nya. Ini. Jadi yang paling mirip itu adalah D4, jaraknya 3,6. Lalu ada D5, jaraknya 3,6 juga. Nah, selanjutnya di sini kita menentukan nilai K, yaitu jumlah tetangga terdekat yang akan digunakan. Nah, pada kasus ini saya itu menggunakan K3 ya. Selanjutnya diambil 3 data jarak terdekat tersebut. Nah, di sini itu data hasil yang diperoleh itu ketiga tetangga terdekat memiliki kategori LAK semua. Nah, kemudian dilakukan proses voting dengan menghitung jumlah masing-masing kategori yang hasilnya adalah kategori LAK sebanyak 3 kali. Dan lancar sebanyak 0. Nah, berdasarkan hasil voting tersebut, dapat disimpulkan bahwa data baru dengan nilai delay 6 dan paket loss 5 itu termasuk dalam kategori LAK. Nah, sebagai kesimpulan akhir, model KNN yang telah dibuat itu mampu mengklasifikasikan kualitas streaming berdasarkan nilai delay dan paket loss dalam kasus ini, yaitu semakin tinggi nilai delay dan paket loss, maka kualitas streaming cenderung menurun dan masuk ke kategori LAK. Sekian yang dapat saya jelaskan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.